Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Harjaya Nanto dari Program Studi Informatika dari kelas Bela Negara G170 dengan NPM 28 10 10 336. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat ya, dengan judul Menjadi Patriot Digital, Refleksi dan Implementasi Nilai Bela Negara dalam Perspektif Teknik Informatika. Nah, dikarenakan kita ada limitasi kata, maka saya akan langsung menjelaskan ke pendahuluannya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai apa sih konsep bela negara itu. Nah, banyak yang orang tahu kan bela negara itu berpusat di sebuah kegiatan militer gitu loh. Harus berbaris, perang gitu-gitu kan. Padahal menurut undang-undang itu yang terbaru juga ya, lebih luas lagi artinya. Enggak cuma sekedar perang, kekerasan fisik gitu enggak. Bisa saja bela negara itu berupa sikap, atau mungkin berupa tindakan, atau mungkin berupa pola pikir dalam mencintai negaranya gitu. Nah, di masa sekarang pun justru yang lebih berbahaya dibandingkan ancaman senjata seperti perang dan lainnya ialah ancaman lewat cyber atau mungkin ancaman dunia maya. Ya, seperti kita sering tahu kan, ada yang pencurian data, terus hack, terus atau mungkin penyalahgunaan data, atau kawan-kawannya. Maka dari itu, menurut saya, dikarenakan udah maju teknologi sekarang, kita sebagai bangsa Indonesia yang terbilang pintar, harus lebih paham lagi mengenai teknologi yang memiliki peran besar dalam perkembangannya suatu negara, agar tidak sampai kita tuh uh, terjerumus ke hal yang salah atau mungkin menjadi korban dari mereka yang menyalahgunakan data gitu. Lalu kita membahas mengenai pembahasan yang pertama, jika tanah air membangun kedaulatan di era hibridia. Nah, itu kita tuh mencintai tanah air tuh bukan soal bangga atau mungkin gimana sih, tapi lebih kayak kita sebagai bangsa itu harus menjaga bagaimana negara itu tetap utuh, tidak terpecah belah. Tapi karena kita udah di era modern, maka kita juga harus lebih aware lagi, lebih paham lagi mengenai penjagaan sistem atau mungkin teknologi dari ancaman negara-negara luar yang ingin mencuri atau mungkin menggunakan data negara kita gitu. Lalu juga ada yang sekarang tuh sebutan namanya perang hibrida seperti judul bab ini ya, pembahasan ini. Itu apa sih berarti? Itu hibrida itu kayak seperti perang yang kita tuh nggak tahu di mana, kayak bisa di sosmed atau mungkin umumnya bisa dilakukan oleh seorang yang ahli di bidang coding gitu untuk melindungi negaranya ataupun menyerang negara lain. Jadi umumnya itu di berita itu ialah suatu peperangan yang umum terjadi oleh pihak cyber yang memiliki tujuan untuk meretas sistem pemerintah itu, entah itu dalam posisi mempertahankan atau mungkin menyerang, ya seperti itulah. Lalu sebagai mahasiswa informatika, wujud cinta tanah air saya itu berupa menjaga program yang aman, mendukung dalam memakai teknologi buatan dalam negeri, lalu membantu UMKM untuk lebih berkembang dalam bidang digital ini. Lalu kita bahas yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara gitu ya, mengenai etika hukum. Nah, dikarenakan kita sudah di era yang modern ini, dikarenakan juga UU ITE kita sudah berlaku, maka kita sebagai pengguna sosial media itu harus lebih mengerti lagi sih. Apa yang kita lakukan tuh akan menuai keburukan demi kebaikan. Jadi saya sebagai mahasiswa itu akan bangga ketika saya menerapkan apa yang telah ditentukan oleh negara, terutama dalam mengatur norma-norma ataupun etika dalam sosial media. Lalu kita bahas yang ketiga, ya. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dalam filter moral teknologi. Nah, dikarenakan itu kan udah di era yang modern banget ya, semua itu internet, dimanapun itu internet gitu loh. Bahkan sesuatu kayak tugas pun uploadnya di internet gitu kan, nggak yang kayak dulu tuh harus kumpulin ke kampus dulu tiap hari gitu kan, enggak. Maka karena kita itu udah di era yang sekarang, eh sebenarnya tuh
harusnya lebih diketeng, lebih aware lagi mengenai aturan atau mungkin kebijakan yang pernah kita dapatkan ketika memakai sosial media gitu. Contohnya itu adalah UU ITE, atau mungkin kalau semisal Anda sering browsing dan lain kan ada kebijakan setiap website kan, atau yang biasa disebut cookie. Itu peraturan setiap website yang dapat Anda baca untuk bagaimana Anda itu mengerti siklus dan peraturan sistem di website tersebut. Nah, selain membahas mengenai hukum atau mungkin peraturannya, saya juga ingin membahas mengenai etika gitu kan. Dalam berinternet juga tuh. Itu nggak boleh asal ngepost kayak ini, itu boleh sih, ada hak kita nih buat ngobrol itu. Cuma kan namanya etika kan, suatu hal etik yang mengarah ke kebaikan, mungkin keindahan dan lain-lainnya. Jadi sebagai manusia itu harus lebih bisa mengontrol lagi gitu dalam beropini. Misal Anda pun sebagai orang lain menginginkan suara Anda itu didengar oleh orang lain, silakan. Mungkin tetapi caranya lebih elok lagi atau mungkin lebih bagus lagi. Penggunaan katanya, penyampaiannya, atau mungkin platformnya bagaimana. Terus bagaimana Anda bisa menyebarkan luasnya dengan konflik dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, lalu kita akan membahas ke pembahasan keempat. Dia Pancasila dan sebagai ideologi negara, bukan? Iya benar. Sebagai filter moral teknologi. Nah, dikarenakan apa ya, nilai-nilai Pancasila itu kan harus kita lakukan ya, harus kita terapkan ya. Maka dari itu kalau bisa, karena kan kita sudah tahu nilai-nilainya, tentang juga, saya tuh ingin orang lain tuh bisa menerapkan itu dalam menginterpretasi modernnya era teknologi ini. Misal, kan dari saya pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Dikarenakan kan udah masif banget nih tren-tren yang membahas mengenai keburukan agama dan lain-lainnya. Karena kita dapat paham mengenai nilai Pancasila, kita sebagai bangsa yang cerdas dan pintar harus bisa memfilter bagaimana yang hoax atau mungkin apa yang merugikan kita bagi diri kita sendiri dan negara kita gitu. Lalu selain karena kita juga paham mengenai nilainya, kita juga harus tahu nih apakah sebuah Pancasila itu bisa menjadikan kamu itu dasar dalam memfilterisasi memfilterisasi perkembangan teknologi sekarang. Karena banyak banget tuh nilai-nilai Pancasila tuh yang berkaitan di sosmed dalam berinteraksi gitu kan. Jadi kita sebagai individual, sebagai bangsa itu lebih aware lagi lah untuk memfilternya itu. Lalu kita akan membahas mengenai rela berkorban untuk bangsa dan negara dalam kontribusi militer. Oke, akan bahas ke selanjutnya. Jadi sebenarnya itu apa sih kontribusi militer gitu kan? Itu hampir sama aja sama kontribusi militer. Cuma bedanya itu kalau kita itu tanpa senjata atau mungkin lebih ke kayak pengabdian secara sukarela, kayak atau waktu kita, terus mungkin tenaga kita, keahlian kita, kecintaan kita dalam negara, itu terhitung militer. Nah, lalu kalau misalnya nih saya bingung berkorban untuk negara sih itu gimana sih kak? Ya sebenarnya itu nggak harus yang oh saya harus menjadi orang yang berpengaruh di negara, itu enggak. Bisa kok kita meluangkan waktu atau mungkin membantu bangsa ini dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi orang yang lebih berpendidikan agar bisa membantu orang lain, agar bisa memberikan ilmu kita ke orang lain, atau mungkin menjadi pengabdian diri kita ke negara gitu. Jadi ya seperti itu banyak banget sih, nggak harus yang menjadi apa ya kewajiban untuk jabatan di negara gitu loh. Ya juga kita sebagai orang biasa atau mungkin mahasiswa itu jikalau ingin memiliki nilai yang berkorban, kita bisa membantu negara dalam menyelesaikan beberapa hal yang dapat kita bantu. Contohnya misalnya kita sebagai mahasiswa kan tidak akan tinggal diam ketika ada kesalahan atau mungkin adanya keabu-abuan dalam perumusan undang-undang.
Jadi kita sebagai mahasiswa karena kecintaan kita ke negara, maka kita akan mengevaluasi bagaimana undang-undang yang disebut apakah cocok disahkan dan diterapkan. Kalau tidak dan merugikan bagi bangsa dan negara, maka kita sebagai orang bangsa dan mahasiswa dan lainnya akan menegur itu ke pihak yang berwenang akan mengaji ulang. Karena kan menurut kita atau mungkin penerapannya itu bakal kurang efektif di dalam skala besar seperti itu. Nah, kita akan membahas ke bab pembahasan terakhir, yaitu memiliki kemampuan awal bela negara dalam kompetensi profesi. Oke, jadi di bab yang terakhir ini ya, kita itu harus memiliki suatu kalian, satu lah, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk mendorong kita lebih berkembang lagi dari segi karir, pendidikan, atau mungkin dalam segi pengembangan negara. Nah, kalau kita mempunyai satu karir yang kuat, atau mungkin kalian yang kuat banget, jadi kita kan bisa lebih serius dalam menanggapi isu-isu negara kan, terutama dalam mengembangkan suatu sistem di dalam arti saya yang lebih bisa mengamankan negara ini, lebih bisa membuat kita sebagai bangsa itu merasa aman loh. Database seorang negara itu lebih dijamin lagi gitu, karena kan orang-orang yang dipilih itu merupakan orang-orang yang emang memiliki keahlian, dan kita pun sebagai calon-calon seperti itu harus memperkuat itu lagi, memperkuat keahlian kita yang sekarang, yang kita tempuh, yang kita pilih gitu kan, agar kedepannya itu bangsa ini itu lebih bisa cerdas berkembang. Karena kenapa? Pendahulunya itu orang yang cerdas, orang yang nggak mau males, jadi dia itu akan terus ngembangin kemampuan yang dia miliki agar memiliki dampak bagus ke negaranya. Lalu kita bahas bab penutupnya. Nah, jika kita ada di ujung pembahasan, nah jadi itu ya, itu apa aja sih isi saya tadi itu. Yang pertama itu saya akan menjelaskan bagaimana sih ya peran kita sebagai bangsa, terutama saya sebagai mahasiswa informatika memandang bela negara dari segi non militer itu bagaimana, terutama dalam penerapannya seperti kayak cybercrime dan kawan-kawannya. Jadi itu yang akan saya lebih bahas di dalam artikel saya, bukan membahas mengenai penerapan hal lain-lainnya, tapi lebih ke bagaimana penerapannya ke saya, ke program studi saya seperti itu. Kurang lebih maafnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.